Hari ini saya mau berbagi tentang doa, tapi berdasarkan pertanyaan dari beberapa orang. Bu, kenapa ada doa yang tidak manjur? Di sini ada yang pernah minum obat, udah minum 1 kali nggak manjur obatnya, terus minum lagi nggak manjur obatnya. Makanya ada beberapa orang bilang, nggak percaya dokter, lebih bagus kalau obat tradisional gitu. Jadi ada yang percaya dengan obat dokter, ada yang percaya dengan obat tradisional. Kalau di desa biasanya lebih suka obat tradisional, ya toh? Biasanya kalau di desa itu kalau sakit perut disuruh minum apa? Kunyit, ya toh? Le anak batuk, kunyit juga, benar. Le anak demam, kunyit lagi, enggak. Lama-lama anaknya jadi gulai, dikunyit terus kunyit, karena merasa itu manjur. Nah, tetapi ketika bicara tentang doa, ada doa yang tidak manjur. Ada seorang bapak itu bertanya begini, Bu, saya ini sudah doa berkali-kali untuk istri saya, tapi tidak manjur, Bu. Doa apa? Saya ini ikut dalam ikatan suami takut istri. Terus, tapi saya ingin menjadi suami pertama yang tidak takut akan istri. Saya berdoa, Tuhan, buat istriku tunduk kepadaku. Saya bilang, kenapa? Istrinya jahat, Pak? Bukan. Tapi gini loh, kalau istriku tuh ngambek, itu kalau ngomel enggak apa-apa. Tapi kalau dia udah nggak ngomong, saya takut tuh. Jadi kalau misalnya saya pulang itu ya di atas jam 9, kadang ketemu teman-teman lain itu, saya sudah takut loh, Bu. Mukanya itu mengerikan. Mau ngapa? Pokoknya begitu. Saya doa supaya istriku itu pokoknya nggak takut sama istri gitu. Tapi tidak manjur. Terus suatu kali dia ketemu dengan bapak-bapak lainnya, ya namanya ikatan suami takut istri. Di sini ada yang ikut di dalam ikatan itu? Nggak ada yang ngaku, baik, nggak apa-apa. Karena ada istrinya di sampingnya ya. Nah, mereka kan biasa, ya apa istrimu, ya apa istrimu. Aku masih takut gitu. Terus yang satu ini ngomong gini, yang tadi ngomong doa. Oh, kalau saya kemarin istriku sampai merangkak-rangkak. Oh iya, kenapa? Sampai mohon ampun gitu tak istrimu? Kok sampai merangkak? Enggak, katanya. Ayo keluar dari bawah tempat tidur, keluar. Jadi dia merangkak nyari saya. Saya pulang jam 10 malam kemarin. Jadi istrinya tetap aja ngamuk. Istrinya nggak ngerangkak. Pertanyaannya adalah, apakah bapak ini memang doanya tidak manjur, atau memang bapaknya yang tidak bertobat? Nah, ini akan kita bahas hari ini. Seperti apa sih doa yang manjur itu? Kenapa banyak orang mengatakan doa saya ini tidak manjur? Sudah berdoa minta kesembuhan kok tidak sembuh. Sudah berdoa Tuhan berkati pekerjaan saya kok nggak ada berkatnya. Saya sudah berdoa Tuhan ubahkan anak saya kok nggak diubahkan anak saya. Nah, ini kita akan melihat 3 poin yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama, ketika bicara doa, yang pertama ketika berdoa itu harus ada iman dan percaya. Ini doa, isi dari doa itu harus ada iman dan percaya, bukan memaksa. Jadi tipe pertama doa itu adalah beriman dan percaya, bukan memaksa. Kadang ketika kita berdoa seperti ini, Tuhan berikan kesembuhan. Pertanyaannya, apakah kita percaya kita disembuhkan? Apakah kita beriman bahwa Tuhan kita itu Jehovah Rafa, Allah penyembuh, atau kita memaksa? Karena ada orang begini, ketika memaksa, dia minta sembuh hari ini, dia minta semua hari ini terjadi sesuai yang dia mau. Ini doa yang salah, karena kita mengatur Tuhan. Kalau hari ini ya hari ini Tuhan, kalau mau sekarang ya sekarang Tuhan. Tuhan nggak bisa diatur. Jadi ini doa yang tidak manjur dan doa yang manjur. Yang tidak manjur adalah doa yang memaksa. Tuhan, aku mau pokoknya jodohku itu ya Tuhan wangi. Pokoknya lihat dia itu adem gitu. Kipas angin itu loh, nyalakan kasih pewangi itu wangi, adem. Selalu maksa sesuai yang dia mau. Itu doa yang tidak akan manjur. Tapi doa yang manjur adalah iman dan percaya. Kita baca ayatnya, Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan
Kata-kata pertamanya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini kan di dalam perjanjian Amsal, dalam perjanjian apa? Baru apa lama? Masa? Dulu di baru loh itu. Masa? Yakin ya? Ya. Perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, kata percayalah itu pakai bahasa Ibrani batah. Bukan batu batah ya, tapi batah. Batah ini artinya sangat percaya diri, sangat yakin. Jadi waktu berdoa jangan mikir iya enggak ya, iya enggak ya. Yakinkan itu, termasuk ketika Anda berdoa untuk pekerjaan Anda. Istilahnya ada perkataan iman melalui doa. Tuhan, aku berdoa pekerjaanku ini diberkati. Ketika ngomong itu adalah perkataan iman. Jangan sampai ketika mengatakan pekerjaanku diberkati, pikiran kita juga, tapi kalau pas kerjakan ini biasanya itu orang gak enak, orangnya suka. Jadi ada pikiran-pikiran negatif lain ketika sambil berdoa. Tidak boleh. Berarti Anda akan mencampur air panas dengan air dingin, jadinya anget. Kalau panas-panas aja, dingin-dingin aja. Kalau beriman, yakin saja. Karena pekerjaan iblis ketika kita berdoa, dia membuat kita ragu-ragu. Makanya ketika Anda mau berdoa buat hidup Anda, yakin dan percaya. Itu inti doa tadi, batas. Itu yang pertama, kita melihat ya. Ketika bicara iman dan percaya, pertama adalah tipe doa yang tipe berserah. Apapun kehendakmu Tuhan, aku berserah. Ini iman dan percaya. Aku berserah. Tetapi lawan dari berserah ini adalah tipe memaksa. Tuhan, pokoknya tahun ini harus dapat jodoh. Tuhan bilang, harus tahun ini, yakin tahun ini. Ketika Tuhan kasih tahun ini, ada orang tahun depannya sudah bercerai. Kenapa? Belum siap untuk menikah. Yang jomblo saya beritahu, menikah bukan berarti itu Anda akan menjadi bahagia. Masalah Anda bertambah. Tadinya Anda cuci baju cuma satu, buat Anda aja. Setelah menikah, Anda cuci baju pasangan Anda. Kalau Anda tinggal di rumah mertua, Anda juga cuci bajunya mertua. Belum lagi kalau dulu Anda masak. Kalau lapar kan paling masak Indomie kalau sendiri toh, atau mie ngono loh. Tapi kalau udah menikah, mesti masak nasi, masak lauk, pokoknya ya jadi ngurusi orang banyak gitu loh. Ingat, ketika menikah Anda tidak hanya menikahi satu orang. Ya ibunya, ya bapaknya, ya kakeknya, ya neneknya, ya sepupunya, pokoknya sekeluarganya, belum lagi tetangganya. Kalau menikah begitu, sepaket. Nggak ada cerita saya beli orangnya, saya mau nikah sama orangnya, tapi saya nggak mau paketnya. Berpaket, apalagi kalau menikah sama duda. Sa paket-paket sa anaknya, ya toh. Keluarga mantan-mantan istrinya sebelumnya, bukan mantan karena bercerai ya, maksudnya mungkin sudah meninggal dunia gitu loh. Tapi ini bicara pernikahan adalah kita harus melihat bahwa kita siap atau tidak. Bicara pekerjaan, kenapa Tuhan tidak berkati dengan berkat yang banyak finansial hari ini? Karena Tuhan juga sudah sedang menata sesuatu supaya kita siap. Ada orang kalau hari ini dibuat kaya, itu langsung sombong. Makanya kalau baca Gideon, kenapa waktu Gideon berperang membawa 30.000 orang, Tuhan bilang, gak usah, kebanyakan. Loh, kenapa Tuhan? Nanti mereka sombong, kita menang perang karena kita banyak. Tuhan bilang, kurangi. Berkurang, tinggal 10.000. Kata Tuhan, masih banyak. Waduh, ini kalau 10.000 ini aja belum tentu menang loh ya. Masih kurangi. Sisa berapa? Tinggal 300 orang. Kalau zaman dulu perang lawannya 300 orang, dibilang, apaan itu? Tapi kalau dulu itu ya, kalau dengar perang, jadi kalau sudah ada bunyi trompet, ada bunyi arak-arak gitu suara, dengan suara 30.000 orang, itu tanah bergetar, musuh sudah takut. Jadi bunyi jalan tentara sebanyak 30.000 orang, itu sudah membuat getaran tanah yang hebat. Membuat lawan takut. Tapi Tuhan bilang, tidak usah. Karena takut nanti orang Israel sombong. Dikasih 300 menang. Siapa yang membuat mereka menang? Tuhan. Hari ini ketika hidup Anda, sepertinya tidak ada hal yang besar, tapi Tuhan terlibat di dalamnya, pasti berhasil.
Itu yang namanya ketika berdoa, nggak usah pikirkan yang besar, tapi pikirkan di dalam iman apa yang akan Tuhan kerjakan. Jangan maksa. Jadi ini tipe yang pertama tadi. Kemudian di dalam iman dan percaya, tipe yang keduanya adalah tipe yang sangat yakin. Ini berdasarkan bahasa tadi, batah, sangat yakin. Hati-hati ketika Anda memperkatakan sesuatu, itu perkataan iman. Misalnya, Anda melihat anak Anda, aduh diberkati ini nanti jadi dokter misalnya. Anggap perkataan itu bukan hanya sekedar ngomong, tapi perkatakan itu sebagai iman. Waduh ini nanti jadi anak yang bisa pelayanan dipakai Tuhan. Katakan itu sebagai perkataan iman, tabur itu. Tapi kalau Anda melihat sesuatu, aduh anak ini kok mana sih otaknya lah? Otaknya dalam kepalanya. Emang otaknya di mana? Di sini? Enggak. Tapi kita kan suka memperkatakan sesuatu karena kadang iseng. Anak. Kita memperkatakan itu, ingat, kita ini orang yang takut akan Tuhan. Kita kenal firman Allah. Ketika kita membicarakan sesuatu, itu berarti kita mengimpartasi sesuatu. Hati-hati ketika Anda panggil istri Anda. Dut, sini Dut. Bagi Anda mungkin lucu. Ya dong. Tetapi Anda bisa istilahnya body shaming. Kecuali istri Anda suka dipanggil Dut misalnya gitu loh ya. Jadi jangan juga suka memberikan nama kepada orang yang menurut Anda lucu, belum tentu lucu buat dia. Ingat, apapun yang Anda perkatakan, katakan itu yang baik. Katakan itu yang memberkati. Khususnya perkatakan itu sebagai perkataan iman. Perkataan iman adalah doa. Doa juga termasuk ketika kita memperkatakan sesuatu dengan yakin di dalam nama Yesus, itu namanya doa. Makanya hari ini ketika ketemu anak Anda, suami Anda, istri Anda, perkatakan yang baik. Ma, hari ini kamu kok cantik sekali toh. Tiap hari ya memang cantik. Dalam hati suaminya, tiap hari itu lo pakai daster ya, poses. Tapi memperkatakan sesuatu. Ketika setiap hari Anda memperkatakan yang baik tentang seseorang, itu akan membentuk orang itu menjadi pribadi yang sangat menghargai orang lain. Saya katakan ke Ibu Dani, Anda baik. Besok saya bilang Anda baik. Dia pun akan melihat dirinya sebagai orang baik. Dan bukan hanya melihat, dia pasti melakukan kebaikan. Karena saya meyakinkan dia bahwa dia orang baik. Ada yang namanya labeling. Labeling itu saya menandai dia sebagai orang baik. Dan dia ingin mempertahankan label itu sebagai orang baik. Tapi ketika saya ketemu dia, orang jahat. Besok orang jahat. Dia awalnya menolak bahwa dia orang jahat. Tetapi lama-lama perkataan itu menjadi label buat dia. Akhirnya dia menjadi orang yang pendendam. Dia benci kepada saya, dia dendam kepada saya, tapi akhirnya itu melebar kepada orang lain. Setiap kali ada orang lain lihat, pasti dia merasa saya jahat ini. Bagaimana ketika Anda memperkatakan hal yang buruk setiap saat kepada orang yang sama, dia pun akan melihat dirinya sebagai orang yang buruk. Jadi ini ketika kita berdoa, perkatakan yang baik, doakan yang baik, maka yang baik akan terjadi. Tapi jangan ketika berdoa itu, Tuhan aku benci loh sama orang ini. Apalagi melihat mukanya loh Tuhan, perutku mules. Tidak ada, ini doa yang keliru. Jadi doa yang yakin itu doa yang penuh dengan keyakinan, iman dan percaya. Tidak maksa. Berapa kali saya bilang, kalau doa itu juga bukan hanya maksa. Selain menyuruh Tuhan jadi kaki tangan. Tahu, nyuruh Tuhan. Tuhan, buat dia celaka sekali saja, pengen kapok. Emang Tuhan pesuruh Anda suruh balas dendam? Loh, kalau enggak kapok itu loh. Ada istri ngomong begini, Bu, saya kepengen loh Bu, suami saya itu tabrak, nggak usah mati, tapi kakinya patah. Kenapa Bu? Tiap hari jalan, enggak pulang-pulang. Kalau kakinya patah kan susah naik motor, enggak kemana-mana. Saya bilang lah, terus kalau nggak kemana-mana kaki patah nggak kerja Bu? Loh, kerjanya kan nggak pakai kaki. Loh, kenapa? Dia kan duduk. Tapi saking jengkelnya dia berdoa suaminya celaka patah kaki. Itu bukan doa ya. Anda sedang mengutuk dan Anda menyuruh Tuhan menjadi kaki tangan Anda untuk melakukan kejahatan. Ini keliru. Jadi ini yang pertama tadi, doa yang salah. Karena kita merasa dengan doa yang manjur itu memaksa Tuhan atau mengatur Tuhan. Doa yang manjur adalah penuh iman dan keyakinan. Jadi ketika kita berdoa, kita ingin menghilangkan sesuatu
dalam kehidupan kita yang kita anggap itu tidak baik, minta pertolongan tangan Tuhan. Ada seorang wanita, ya, jadi dia itu sering mandi pakai sabun cuci piring. Ditanya, loh kan sudah ada sabun mandi. Ini loh baca di sabun mandi, menghilangkan kuman. Tapi kalau sabun cuci piring bagus, menghilangkan lemak. Aku kan gendut Bu, lah aku pakai menghilangkan lemak. Ya bagus sabun cuci piring. Kalau mau ya lemaknya hilang, ada tipsnya. Pakai koyo, tapi taruhnya di mulut. Jadi tiap kali kepengen makan, koyonya taruh di mulut. Kalau bisa yang pedes itu loh, kan ada yang ekstra hot gitu loh. Nah taruh. Jadi kadang kita salah berpikir bahwa ini solusi dengan cara mengatur Tuhan ketika berdoa. Yang kedua ketika berdoa, doa yang manjur itu apa? Persisten. Artinya begini, kalau doa A ya A dan terus berdoa, jangan berhenti, itu namanya persisten atau konsistensi. Ada orang misalnya begini, Tuhan, aku berdoa supaya anakku diberkati jadi dokter. Puji Tuhan toh, doanya bagus. Besok ganti lagi, Tuhan kayaknya jadi dokter masuknya susah, jadi polisi saja Tuhan, biar dia membantu orang nantinya. Besok berubah pikiran lagi, Tuhan polisi sekarang banyak dituduh orang makan uang rakyat. Wes ganti Tuhan, jadi pegawai negeri saja, jadi guru. Besok ganti lagi, Tuhan bilang doamu apa toh? Kok banyak, ganti. Itu baru doa soal anak. Kalau yang tua biasanya doa gini, Tuhan berikan aku umur yang panjang supaya bisa melihat cucuku nanti kerja. Besoknya ganti, Tuhan jangan panjang-panjang, itu loh tetangga sebelahku wes umur 90 sampai susah jalan. Gak jadi Tuhan, yang pas-pas gitu loh Tuhan. Besok ganti lagi, maunya apa? Ketika berdoa, berserah, persisten itu artinya gini, kalau mau doa kesehatan ya minta kesehatan saja, nggak usah atur matinya kapan, hidupnya kapan. Tuhan saya mau usia begini, nggak usah atur Tuhan. Jadi persisten itu ketika berdoa, Tuhan berkati pekerjaanku, ya berkati, nggak usah bilang Tuhan berkati pekerjaanku, jadi aku bisa jadi ini, jadi itu, jadi ini, gajiku sekian. Ini doa yang keliru, ini doa yang tidak manjur. Ketika persisten dan konsisten itu artinya gini, terus berdoa setiap hari, kemudian yang didoakan itu jangan berubah-ubah sesuka udel. Kalau hari ini hujan doanya minta panas, kalau panas doanya minta hujan. Tuhan bilang maunya apa toh? Loh Tuhan, karena hari ini cucianku banyak, aku minta panas. Besok karena kita nggak nyuci, Tuhan kok cek panasnya sih, aku nggak punya AC, boleh nggak panas? Tapi tetangga lagi nyuci misalnya, nggak apa-apa, yang penting kan aku sudah nyuci. Doa kita suka begitu, suka-sukanya kita mengatur Tuhan sesuai maunya kita tanpa melihat orang lain. Nah ini tidak konsisten doanya. Ketika dia butuh, dia doanya A. Ketika dia tidak butuh, kadang tidak doa, kadang malah lupa. Makanya ini tipe-tipe orang yang ke gerejaannya di hari Natal. Jadi gini, tipe-tipe orang yang seperti ini, yang doanya tidak manjur, ya. Pertama, datang ke gereja hanya di hari Natal atau Paskah. Kedua, datang ke pendeta kalau sudah nafasnya tinggal mau cari pendeta, kenapa? Mau minta perjamuan kudus biar tidak cepat mati. Nah kenapa? Perjamuan kudus memperpanjang umur. Tidak. Itu tipe-tipe orang seperti ini. Yang ketiga, kelilit utang. Wes pinjam mana-mana nggak bisa, ke gereja. Pikirnya gereja itu banyak duit. Aku nih susah, utangku segini. Pendetanya aja makannya pas-pasan, makan telurnya cuma telur ceplok. Oh minta Tuhan bayarkan. Tuhan bilang siapa suruh ngutang. Jadi berdoa kepada Tuhan hanya ketika butuh. Doa ini tidak akan manjur. Ketika berdoa kepada Tuhan, berdoalah setiap hari, bukan ketika ada masalah. Ada tidak ada masalah, terus berdoa. Ini doa yang manjur. Ada tidak ada masalah, perkatakan kata-kata iman setiap hari untuk hidup Anda, pekerjaan Anda, keluarga Anda. Kita baca ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Kalau di bahasa Indonesia diterjemahkan
itu tetaplah berdoa. Kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan pray without ceasing. Gini, berdoa tanpa henti. Tanpa henti berarti tidak pernah berhenti. Terus. Sama seperti detak jantung Anda yang tidak pernah berhenti sampai Tuhan bilang berhenti. Jadi ketika jantungnya masih berdetak, teruslah berdoa. Ketika Anda berhenti berdoa, berarti Anda sudah lupa itu detak jantung dari mana. Firman Tuhan katakan, ini yang namanya tadi persisten, konsistensi dalam berdoa. Jadi tetaplah berdoa, jangan pernah berhenti. Artinya ketika ada masalah yang sangat berat, berdoa. Ketika hidup Anda baik-baik saja kelihatannya, terus berdoa. Karena seperti ini saya beritahu. Ketika hidup kita seperti tidak ada masalah Bapak Ibu. Di situ iblis bekerja dengan giat untuk merusak hidup kita. Karena iblis tidak pernah suka melihat kita tenang-tenang saja. Tapi ketika iblis lihat kita tenang-tenang saja, tapi jauh sama Tuhan, kita nggak bakal diganggu. Udah jauh sama Tuhan kok nggak usah diganggu. Justru semakin tenang hidupnya, semakin dia tidak dekat sama Tuhan, semakin tidak diganggu. Karena sudah hilang. Iblis tidak akan mengganggu hidup Anda. Tapi ketika Anda dekat dengan Tuhan, tapi Anda tenang, semakin diganggu. Karena iblis maunya Anda tidak mengandalkan Tuhan. Jadi ketika bicara persisten ini tadi, ada dua tipe. Pertama kan tadi tipe yang konsisten, tapi yang kedua lawannya adalah tipe yang pas butuh. Pas sakit baru minta doa atau berdoa. Pas ada masalah besar baru ke gereja. Ya semua serba pas. Benar toh? Tipe yang kedua adalah tipe pejuang. Tipe pejuang seperti ini. Meskipun hari ini doanya belum dijawab, dia terus berdoa dan percaya Tuhan pasti kasih solusi. Meskipun hari ini dia belum sembuh, dia terus berjuang berdoa. Aku percaya aku sembuh dalam nama Yesus. Meskipun pekerjaannya hari ini belum menghasilkan banyak, dia terus berjuang berdoa. Aku percaya Tuhan Engkau akan berkati lebih. Ini doa pejuang, doa yang manjur. Jadi tidak lihat, kok belum dijawab doanya. Tidak seperti itu. Tetapi lawan dari tipe pejuang ini namanya tipe angin-anginan. Tahu angin-anginan? Angin-anginan, pokoknya lagi mau doa ya doa, lagi mau gereja ya gereja, lagi mau nyapa ya nyapa, lagi ndak ya ndak. Terus tiba-tiba yang tidak pernah dekat sama Anda tiba-tiba datang. Apa kabar? Terus lama-lama ngomong-ngomong taunya mau minjem duit, misalnya seperti itu. Kalau Anda ketemu orang seperti itu, Anda pasti tidak suka. Jangankan kita, Tuhan lihat kita begitu loh tiap hari. Aduh. Mungkin ya kalau Tuhan lihat kelakuan kita tiap hari, enak Tuhan ini lihat. Ini kok pas susah hidupnya baru datang. Nggak susah, lupa-lupa. Berdoa tanpa henti ini tadi hari ini apa yang sudah membuat Anda lelah berdoa. Ada orang sudah berdoa 10 tahun supaya suaminya bertobat, belum dijawab. Apakah Anda berhenti berdoa? Jangan berhenti. Ada orang yang berdoa, Tuhan aku ingin anakku bertobat karena anakku sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi sampai hari ini anaknya belum bertobat, belum kembali kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Bukan karena Tuhan belum jawab doa. Tuhan sedang proses orang yang Anda doakan itu. Dia juga butuh diproses. Jadi doa ini tidak hanya satu arah. Banyak yang dipikirkan. Ketika hari ini Anda berdoa pekerjaan Anda diberkati Tuhan, kenapa masih belum? Sebentar. Yang dipikirkan Tuhan bukan hanya Anda. Orang di sekitar Anda. Gini, kalau misalnya Anda berdoa pekerjaan Anda diberkati, tiba-tiba Anda jadi manajer misalnya di dalam sebuah perusahaan atau kantor, orang yang kerja dengan Anda pasti iri. Orang yang tetangga Anda yang tahu Anda beli sepeda motor aja susah, tiba-tiba punya sepeda motor, dia sirik sama Anda. Tuhan mengatur semua itu supaya itu tidak terjadi, tidak membebani Anda. Jadi Tuhan mengatur semuanya. Tuhan mengatur supaya Anda tidak sombong. Tuhan mengatur supaya orang lain tidak iri. Tuhan mengatur supaya Anda tuh ngerti mengelola ketika dikasih berkat yang banyak. Banyak orang baru dapat berkat, dia langsung beli sepeda motor. Terus setelah itu tinggal di mana? Masih ngekos. Kenapa diutamakan sepeda motor dulu? Punya anak, punya istri. Ya utamakan rumah dulu. Nah jadi Tuhan juga mengajarkan buat orang yang akan diberkati secara finansial, dia punya hikmat mengatur keuangan. Jadi intinya seperti ini. Ketika berdoa meminta sesuatu dengan persisten,
Tuhan bukannya terlambat menjawab, tapi Tuhan mengatur semua dengan sempurna. Pasti tepat waktu. Makanya jangan buru-buru Tuhan. Cepetan toh Tuhan, cepetan toh Tuhan. Pernah mengerjakan sesuatu cepet-cepet nggak? Akhirnya nggak benar. Tuhan nggak begitu sistem bekerjanya. Tetap berdoa dan tidak pernah berhenti. Artinya seperti ini. Meskipun belum dijawab, teruslah berdoa. Karena Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak mengabaikan. Tuhan mendengar doa. Amin. Yang ketiga ini, doa yang manjur adalah doa yang fokusnya kepada Tuhan, bukan fokus kepada keinginan. Ada yang lucu ketika ada seorang laki-laki bilang gini, Bu, tiap kali saya berdoa itu kok nggak pernah pas ya. Jadi dia belum menikah, dia pria umur 30 berapa. Jadi saya bilang, Tuhan, nanti di gereja kalau pas ada cewek pakai baju merah persis kayak aku baju merah, tak deketi, berarti itu dari Tuhan. Tiba-tiba hari itu semua pakai baju merah termasuk laki-laki. Lalu, terus bilang, loh kok gini ya? Akhirnya dia ubah cara doanya. Kalau ibadah youth minggu depan, cewek pakai ikat rambut warna merah, itu tak deketi, berarti dari Tuhan. Dia lihat yang ikat rambut, ternyata ada yang ikat rambut pakai ikat rambut merah, istrinya pendeta. Saya bilang, tidak salah tak kamu doa, kok kenapa minta tanda begitu? Minta tanda itu yang wajar. Ya sudah, saya kan sudah minta Tuhan yang takut akan Tuhan, yang ini pasti dari gereja. Ya tapi tidak minta tanda seperti itu. Atau yang bapak-bapak misalnya, Tuhan tanda kalau hari ini aku diberkati dengan pekerjaanku, berarti nanti ada burung apa bunyi. Kapan lu pernah ngomong saya, Bu, itu ya Bu, kalau bunyi burung gitu, itu artinya kita dapat berkat. Terus kalau tangan kita gatal di kanan Bu, kita dapat uang. Oh gitu ya, sekarang tangan saya gatal gimana ya Pak ya kira-kira? Dapat uang itu Bu. Terus kalau kaki gatal katanya itu pasti jalannya jauh. Ini Bu, tangan saya gatal Bu, tangan saya gatal. Artinya pasti dapat uang. Kalau kiri yang gatal, katanya kalau kiri keluar uang. Dia baru ngomong itu, Anda tahu apa yang terjadi? Dia kan parkir motor terus ada anak SD. Kan sekarang ini ada sepeda motor yang listrik itu toh. Anak SD bawa masih kecil. Terus kayaknya dia tidak tahu cara ini dia tabrak itu motor si bapak. Nah bapak ini persis parkirnya di dekat selokan. Jadi ditabrak anak itulah motornya jatuh di dalam got. Akhirnya dia harus bawa motornya ke bengkel karena bannya miring. Dia malah keluar uang. Saya bilang, nah katanya tadi tangannya gatal, tanda dapat uang. Jadi ketika berdoa fokus pada Tuhan, itu terserah Tuhan mau kasihnya apa. Terserah Tuhan maunya apa. Fokus dulu Tuhan itu seperti apa dalam hidup kita dan kita mau Tuhan apa dalam hidup kita. Tuhan, lindungi hidupku Tuhan, apapun yang aku doakan, jika ini keliru bukan kehendak Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Itu doa yang benar. Tapi doa yang fokus pada keinginan. Doa kepada Tuhan itu kayak daftar belanja. Tapi kadang kita doa ini bertele-tele. Bertele-tele itu begini, kita fokus pada apa yang ada dalam pikiran kita, terus kita ngomong apa sih? Terlebih lagi saya beritahu, ada orang berpikir doa yang manjur itu ketika doanya begini. Maaf. Jadi kami berdoa di dalam nama Yesus. Mereka berpikir itu doa yang manjur didengar. Itu ya, kalau Tuhan misalnya jantung, ngomong apa sih orang? Biasa saja. Doa tidak harus berteriak. Kalau memang ingin memperkatakan dengan iman, sebut dengan suara tegas, boleh. Tapi apakah dengan nada itu berpengaruh dengan doa? Tidak. Kemudian apakah doa yang panjang dengan puitis juga didengar Tuhan? Tidak. Tuhan, begitu indahnya dunia ini penuh dengan burung dan banyak bunga-bunga di sekitar. Kami berdoa Tuhan dengan suasana yang indah ini. Ada suasana hati yang begitu begini. Panjang, itu udah poin saja. Itu tidak menandakan esensi dari sebuah doa punya kuasa. Jadi tidak usah berpuisi. Doakan, poinnya apa? Fokus pada Tuhan, bukan fokus pada keinginan kita. Banyak orang berdoa supaya terlihat hebat dia berdoa, teriak terus sampai uratnya keluar. Banyak orang berpikir ketika berdoa sama Tuhan berpuisi. Nggak usah, ucapan syukur, berdoa, minta, selesaikan. Jadi jangan juga berpikir bahwa doaku ini kurang manjur, Bu, karena saya nggak pintar berdoa. Saya bilang nggak ada ceritanya orang pintar berdoa. Saya tanya, ada yang pernah ngomong ke saya loh, Bu, saya ini nggak pintar doa. Loh, doa itu kayak ngobrol.
Ibu ngomong ke saya, bisa toh? Berarti ibu ngomong ke Tuhan bisa. Tapi saya nggak pintar loh. Ibu ngomong ke saya ini loh pintar. Ngomong ke Tuhan juga begitu. Doa adalah komunikasi kepada Tuhan. Karena kita terbiasa dengar pendeta berdoa, kita berpikir harus begitu. Ngomong ke Tuhan biasanya, Tuhan hari ini, ya biasa ngomong-ngomong biasa. Tapi ojo panggil Tuhan nih, Mas Bro. How are you Mas Bro? Enggak. Maksudnya santai aja berdoa, tidak harus puitis. Jadi ketika bicarain, dari kita baca dulu Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ketika berdoa, tatkala kita fokus kepada Tuhan, apa janji Tuhan? Jangan takut. Ketika hari ini ada orang yang mengintimidasi Anda, Tuhan katakan jangan takut. Ketika hari ini pekerjaan Anda terancam bangkrut atau Anda tidak menghasilkan uang yang banyak, Tuhan katakan jangan takut. Ketika hari ini penyakit Anda tidak pernah sembuh sampai Anda bilang Tuhan ini kok gak sembuh-sembuh, Tuhan katakan jangan takut. Karena kita fokus kepada Tuhan. Yang kedua Tuhan katakan sebab aku menyertai engkau. Ketika Tuhan mengatakan aku menyertai engkau, artinya Tuhan tidak pergi jauh, selalu menyertai. Tuhan tidak pernah bilang 5 menit aku tak ke toilet aku tidur sebentar, tidak pernah. Tuhan tidak pernah pamit izin kemana-mana. Tuhan tetap menyertai, itu janji Tuhan. Jangan bimbang, ini yang pertama tadi. Kalau berdoa jangan bimbang, apapun yang kita doakan. Ketika kita yakin dan percaya, Tuhan katakan jangan bimbang. Yang bimbang dalam Alkitab siapa? Petrus. Dia sudah tahu itu Tuhan, tapi ketika dia percaya diri mau jalan di atas air, ada angin sedikit, dia ketakutan, tenggelam. Jadi ketika kita berdoa dengan percaya diri di dalam iman, yakin, Tuhan katakan jangan bimbang. Artinya Tuhan menyertai. Kemudian Tuhan katakan apa? Sebab aku ini Allahmu. Tahu arti aku ini Allahmu? Artinya Tuhan menyatakan bumi, alam semesta itu tunduk kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak dapat Tuhan lakukan. Tuhan bisa lakukan apapun. Amin. Kemudian Allah katakan begini, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Jadi ketika Petrus sudah tenggelam, dia tidak mati karena tangan Tuhan dengan segera mengangkat dia ke atas dan dia hidup. Kita juga begitu. Kita tenggelam bukan karena Tuhan tenggelamkan kita. Kadang karena kita itu ragu-ragu, kita itu khawatir. Akhirnya kita masuk dalam masalah, kita tenggelam dalam masalah itu. Kita berpikir Tuhan tidak tolong, Tuhan tolong. Dan Tuhan selalu tepat waktu. Tuhan gak pernah terlambat loh ya. Kemudian dikatakan, aku akan memegang engkau. Kalau Tuhan sudah pegang itu masa sih kita ini bisa jatuh? Kalau Tuhan sudah pegang kita masa sih kita ini bisa celaka? Orang Kristen banyak kepleset loh. Kepleset mulutnya ya. Ngata-ngatain orang itu kepleset mulut itu. Kepleset matanya ya. Kepleset mata tahu ya. Iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Padahal itu pasti korupsi. Saya begitu. Banyak keplesetnya. Hati-hati jangan terlalu sering kepleset, oke? Nah kemudian dikatakan lagi seperti ini. Dan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini yang penting. Kemenangan. Jadi setiap orang yang di dalam Tuhan ada kemenangan dalam hidup Anda. Kalau hari ini mungkin orang merendahkan Anda, percaya kata Tuhan, Anda berkemenangan di dalam Tuhan. Kalau hari ini orang berusaha menjegal Anda, membuat Anda jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan itu terjadi. Karena Tuhan katakan Anda berkemenangan. Berapa kali orang berusaha menjatuhkan Anda? Apa yang Anda kerjakan digagalkan oleh orang lain. Ingat, apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi milik Anda akan tetap menjadi milik Anda. Apapun usaha manusia untuk menggagalkannya, dia tidak akan bisa. Karena lawannya bukan Anda, tapi lawannya adalah Tuhan. Jadi orang mau hentikan berkat Tuhan dalam hidup Anda tidak akan pernah bisa. Apapun usahanya tidak akan pernah. Jadi yakin dengan ayat ini, membawa kemenangan. Jadi tipe yang pertama adalah tipe yang bertanya kepada Tuhan. Ketika orang fokus kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, setelah ini aku kerja apa? Tuhan, setelah ini aku bagaimana? Jadi ini tipe yang bertanya. Tapi kebalikannya adalah tipe yang sesuka udelnya. Gak nanya Tuhan, gak doa, jadi dikerjakan apa saja. Akhirnya ketika gagal, yang disalahkan Tuhan. Kok begini Tuhan?
Karena tidak bertanya kepada Tuhan. Tipe yang kedua adalah tipe tunggu tanda dari Tuhan. Tapi bukan tanda seperti tadi ya, baju merah, garam merah. Tanda itu begini. Ketika berdoa, Anda minta tanda dari Tuhan. Tanda dari Tuhan pertama selalu membawa damai sejahtera. Yang kedua selalu diteguhkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita atau keadaan di sekeliling kita. Peneguhan dari Tuhan melalui orang lain atau melalui keadaan kita sekitar kita. Itu pasti Tuhan kasih tanda. Tuhan tidak pelit tanda. Kemudian lawannya adalah tipe orang yang asal ambil keputusan. Jadi ketika Anda mengalami sesuatu, terus Anda tidak bertanya kepada Tuhan, Anda mengambil keputusan. Buru-buru, pokoknya beginilah. Sama seperti siapa? Saul. Ketika dia mau berperang, tidak mau menunggu Samuel. Dia langsung mempersembahkan korban. Dia tidak sabar. Tunggu jawaban Tuhan. Tunggu suara Tuhan. Baru lakukan. Jangan buru-buru. Nah, seorang ibu, dia selalu berdoa. Seperti yang saya ceritakan tadi. Dia berdoa awalnya, anaknya itu supaya bisa... kalau di desa itu kan maunya anaknya jadi pegawai negeri, jadi tentara, jadi polisi lah. Pokoknya seperti itu. Karena itu kebanggaan. Jadi dia ngomong ke tetangganya gini, kemarin itu loh anakku tuh tak ikutkan jadi ikut polisi, tapi gagal, dia bilang gitu. Nah aku ikutkan dia di angkatan laut, udah ikut tes semua, gagalnya itu karena anakku nggak bisa renang. Ya namanya angkatan laut dia nggak bisa renang. Dan ya toh Bu, masa anaknya kan masuk angkatan laut ya harus bisa berenang, namanya angkatan laut. Loh, tapi angkatan udara itu tidak bisa terbang kok diterima? Kan yang terbang pesawatnya, bukan orangnya. Kenapa diterima? Terus tetangganya bilang begini, Bu, sama Bu. Kalau ibu kemarin anaknya gagal polisi sebelum masuk ke angkatan laut, kenapa? Giginya itu loh, giginya rusak semua. Padahal kan kalau perang nggak gigit-gigitan, kan tembak-tembakan. Nah, kenapa giginya yang dites? Kita juga harus tahu bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, ada porsi-porsi yang harus kita kerjakan dan ada yang tidak harus kita kerjakan. Ada hal yang bisa kita pikirkan, ada hal yang tidak perlu kita pikirkan. Ketika bicara doa seperti ini. Intinya, apa yang bisa engkau pikirkan, pikirkan. Yang tidak mampu engkau pikirkan, tidak usah. Karena ketika Anda berdoa tentang sesuatu yang Anda tidak mampu pikirkan, disitulah kekhawatiran datang. Jadi berserah kepada Tuhan. Termasuk ketika gereja berdoa, Tuhan kami butuh ini, kami butuh itu. Saya katakan, berserah kepada Tuhan. Tuhan sudah mengatur semuanya. Apapun dalam hidup kita ketika kita fokus pada Tuhan, biar Tuhan yang mengatur. Kalau tidak sanggup pikirkan ya nggak usah pikirkan. Tuhan sudah mengatur yang terbaik. Jadi dari 3 poin ini kita bisa melihat bahwa doa yang manjur adalah doa yang pertama apa? Iman dan percaya. Yang kedua, persisten atau konsistensi. Yang ketiga, fokus pada Tuhan. Mulai hari ini doanya seperti itu. Jadi tidak usah fokus pada keinginan kita dan terus berdoa. Jangan pas butuh. Kemudian ketika berdoa, perkatakan perkataan iman yang Anda yakin itu benar-benar diberkati Tuhan dan menjadi kehendak Tuhan. Maka percayalah, doa Anda itu, saya katakan doa yang benar. Mari kita berdoa.